Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27 Suamiku ini sangat pendendam. Vano hanya menahan senyum, kemudian mengikuti Selina dengan duduk di sampingnya. Karena aku ini Elvano, bukan air mineral, sahut Vano. Selina menoleh dengan mata membulat sempurna. Romantis Elvano, bukan ada manis-manisnya? Seru Selina tepat di telinga Vano. Saat diajak bicara serius, Vano justru menanggapinya dengan candaan. "Oh, berarti aku salah?" tanya Vano dengan santainya. Wajah cemberut Selina justru jadi hiburan tersendiri untuknya. Gemas-gemas memabukkan di matanya. Dasar menyebalkan, Selina mencibir sembari beranjak dari duduknya. Kalau terus menanggapi Vano, bisa-bisa dia akan melahirkan dini. Mau kemana sayang? Vano menahan tangan Selina. Dia mengedipkan sebelah matanya, yang langsung membuat Selina melongo dengan tingkah konyol Vano. "Lepas," pinta Selina. "Bisa-bisa aku kontraksi kalau meladeni ulahmu," tuturnya kesal. "Kamu itu sensi sekali, tidak bisa diajak bercanda." Vano terkekeh kecil. "Sini duduk, ada apa Ham?" Tarikan tangan Vano membuat Selina jatuh ke pangkuannya. Raut wajah Vano kini berubah serius, juga memberikan tatapan teduh yang siap mendengarkan keluh kesah istrinya. Selina mengulum senyum. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta bantuan dari Vano. "Kenapa kamu terlihat semakin tampan?" puji Selina sembari mengalungkan kedua tangannya di leher Vano. "Apa kamu ingin membeli sebuah pulau sampai harus merayuku seperti ini?" tanya Vano menggoda. Karena tidak biasanya Selina akan memuji dirinya seperti itu, apalagi sampai bergelayut manja padanya. "Tidak sayang, aku bukan ingin menghambur-hamburkan uangmu," Selina menjawab dengan senyum penuh arti. "Tapi aku ingin kamu membantuku untuk menyatukan Kak Dion dan Kak Kayla," ujarnya dengan tatapan memohon. Vano langsung menggeleng cepat. Melihat Dion saja sudah membuatnya kesal, apalagi kalau sampai harus mengurusi masalah pribadinya. "Aku bukan biro jodoh atau penghulu," tolak Vano kesal. "Ya ampun, kenapa suamiku ini sangat pendendam?" Selina menangkup gemas kedua pipi Vano, kemudian mengecup singkat bibirnya. Vano hanya bisa melongo karena mendapat perlakuan manis dari istrinya. "Bukankah kamu cemburu pada Kak Dion karena dia hampir menikah denganku? Jadi kenapa tidak membiarkan dia kembali pada mantan istrinya? Setelah itu, kamu tidak perlu lagi merasa cemburu atau kesal pada Kak Dion." "Aku juga kasihan pada Leo yang ikut jadi sasaran kekesalan kamu hanya karena Leo anak Kak Dion." Vano yang awalnya serius menyimak penjelasan Selina, kini mulai mengukir senyum di bibirnya. Dia tidak berpikir sejauh itu dengan membuat Dion menikah, agar tidak lagi memiliki perasaan pada Selina. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan?
Apa aku harus menjebak mereka di dalam satu ruangan dan mencampurkan obat dalam minuman Dion? Tanya Vano dengan antusias. Selina membelalakan matanya. Dia syok mendengar rencana gila yang akan dibuat oleh Vano. Astaga, aku pernah membaca cara licik seperti ini di novel-novel, kata Selina dengan gelengan kepala. Tidak semudah itu untuk menyatukan mereka setelah apa yang terjadi. Aku ingin semuanya berjalan natural untuk membuat Kak Dion kembali mencintai Kak Kayla. Bagaimana kalau mempekerjakan Kak Kayla sebagai sekretaris Kak Dion? Usul Selina. Dia yakin cara itu akan membangun kedekatan Dion dan Kayla dari nol. Sampai akhirnya akan tumbuh cinta di hati Dion. Apa kamu bercanda? Lalu bagaimana dengan bocah itu? Siapa yang akan menjaganya kalau kedua orang tuanya bekerja? Aku rasa Dion juga tidak akan mengizinkan Kayla untuk bekerja. Apa yang dikatakan Vano memang cukup beralasan. Rasanya tidak akan mungkin Dion membiarkan Kayla bekerja dan meninggalkan Leo sekalipun ada pengasuh. Apalagi, Dion sudah menjamin kebutuhan Kayla dan Leo setiap bulannya. Jangan khawatirkan soal itu. Aku sudah punya rencana untuk membuat Kak Kayla diizinkan bekerja oleh Kak Dion. Dan untuk Leo, dia bisa tinggal di rumah ini bersama Kak Kayla. Aku yakin jika Leo tinggal di rumah ini, Kak Dion bisa mengizinkan Kak Kayla bekerja. Mama dan Papa juga pasti akan senang jika Leo tinggal bersama kita. Apalagi Selina sengaja menggantungkan ucapannya. Dia menahan senyum penuh arti. Apa? Tanya Vano penasaran. Apalagi putri kita, dia pasti akan senang bisa melihat Leo setiap hari. Ujar Selina sambil terkekeh kecil. Dia langsung turun dari pangkuan Vano sebelum mendapatkan amukan. Karena Vano tidak pernah suka jika Naura dekat dengan Leo. Sial. Umpat Vano frustasi. Dia hanya bisa menerima keadaan. Jika nantinya harus melihat kedekatan Naura dan Leo di rumah ini. Kayla mengecup kening Leo setelah putra tampannya itu terlelap. Sudut bibirnya terangkat, memandangi wajah Leo yang sangat mirip dengan Dion. Lalu bagaimana bisa rasa cintanya pada Dion pudar? Sedangkan selama ini hidup bersama bayang-bayang Dion. Apa kita harus menjauh, setidaknya tinggal di kota terpisah dengan papamu? Gumam Kayla lirih. Semakin hari hanya sakit yang dia rasakan. Karena berdekatan dengan orang yang sangat dia cintai tapi tidak bisa menggapainya. Semua itu hanya menyiksa perasaannya. Maafkan Mama, kamu pasti kesulitan untuk memahami apa yang terjadi. Suara Kayla tercekat. Rasa sesak tiba-tiba bersarang dalam hatinya, membuat mata indahnya berkabut dan siap untuk menumpahkan buliran bening. Apa kamu akan marah jika Mama kembali membawamu pergi jauh dari papamu? Kayla menangis. Dia tidak mampu lagi menahan air matanya. Sakit di dadanya begitu menusuk. Dia merasa sudah mengambil keputusan yang salah. Karena muncul di hadapan Dion setelah apa yang terjadi. Kayla beranjak dari ranjang. Dia tidak mau mengganggu tidur Leo dengan suara isak tangisnya. Setelah mencuci muka, Kayla keluar dari kamar untuk mencari udara segar.
agar dadanya tidak lagi merasa sesak. Di mana Leo? Suara berat itu membuat langkah Kayla terhenti. Dia mengurungkan niat saat akan menuruni tangga. Suara Dion berasal dari arah kamar yang ditempati oleh laki-laki itu. Sedang tidur di kamar, jawabnya singkat. Kayla menjawab tanpa menengok ke belakang. Mulai detik ini, dia ingin membiasakan diri untuk tidak terlalu sering melihat Dion. Kayla berharap rasa cintanya pada Dion akan pudar seiring berjalannya waktu. Terlebih saat ini sudah ada wanita yang berhasil memiliki hati Dion. Kayla sadar diri, dia hanya masa lalu bagi Dion dan tidak berarti apapun. Setelah luka yang dia torehkan pada laki-laki baik itu. Kayla berlalu dari sana, berjalan cepat menuruni tangga untuk menghindari Dion. Agar tidak terlalu lama berkomunikasi dengannya, Dion masih diam di tempat, menatap kepergian Kayla dengan kening yang berkerut. Dia menyadari ada beda dengan sikap Kayla. Mantan istrinya itu terkesan menghindar, bahkan tidak mau melihatnya sedikit pun. Perubahan sikap Kayla membuat Dion bertanya-tanya. Tapi perlahan mengerti apa yang menyebabkan sikap Kayla terlihat acuh padanya. Dion yakin kalau Kayla cemburu melihatnya pergi bersama wanita lain. Dion hanya menghela nafas, kemudian masuk ke kamar Kayla untuk melihat putranya. Dia seolah tidak peduli dengan perubahan sikap Kayla, karena tidak akan berpengaruh apapun untuk hidupnya. Kayla yang sudah memilih untuk pergi darinya dan menikah dengan laki-laki lain. Kini muncul kembali di hadapannya dengan membawa Leo setelah hidupnya hancur bersama laki-laki itu. Lalu apa yang Kayla harapkan darinya? Berharap bisa diterima kembali setelah apa yang terjadi? Dion tersenyum kecut. Dia merasa bodoh ketika dulu terpuruk hanya karena ditinggalkan oleh wanita yang tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Padahal selama itu Dion sudah menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab untuknya. Tapi memilih pergi hanya karena uang. Jika sekarang Kayla kembali karena berharap Dion bisa menerimanya lagi, maka semua itu tidak akan terjadi. Saat ini, dia hanya bersedia membiayai kebutuhan Kayla selama wanita itu belum menikah lagi. Sedangkan untuk Leo, Dion tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab sekalipun nantinya Leo memiliki papa sambung. "Aku boleh gabung?" tanya Selina. Dia menghampiri Kayla yang duduk seorang diri di halaman samping villa. Kayla tersenyum tipis sembari mengangguk. Meski ingin sendiri untuk menenangkan pikirannya, namun dia tidak bisa menolak permintaan Selina. "Apakah Dion belum pulang?" Kayla sedikit tidak nyaman dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Selina. Apalagi ekspresi wajah Selina terlihat sedang mengasihaninya. Seakan-akan Selina melihat dirinya sedang memikirkan Dion yang tadi pergi bersama wanita. Walaupun memang benar dirinya sempat memikirkan hal itu, namun untuk mempertimbangkan harus berada di dekat Dion atau pergi jauh darinya. Karena Kayla sadar diri, dia enggan mengganggu kehidupan baru yang akan dijalani oleh mantan suaminya itu. "Sudah, sepertinya baru pulang," jawabnya setelah beberapa saat terdiam.
Naura masih tidur? Tanya Kayla. Dia terlihat ingin mengalihkan pembicaraan agar tidak lagi membahas tentang Dion. Masih, Selina menjawab singkat. Dia tahu kalau Kayla tidak nyaman karena menanyakan tentang Dion. Namun Selina akan tetap membicarakan masalah ini pada Kayla. Bagaimanapun hubungan keduanya saat ini, Selina ingin mereka bersatu kembali demi Leo. Kakak mau diam saja melihat Kak Dion bersama wanita lain? Tanya Selina dengan sorot mata tajam menelisik. Dia ingin melihat cinta di mata Kayla untuk Dion. Selina yakin cinta itu masih ada di hatinya. Selina, tegurnya lirih dengan tatapan memohon. Aku sudah bilang tidak akan menghalanginya dekat dengan siapapun. Itu hidupnya, dia bebas menentukan hidupnya bersama orang yang dia cintai. Hubungan kami hanya masa lalu. Aku sudah memberikan luka dan tidak bisa mengobati luka itu. Wanita yang akan dipilih Dion mungkin bisa menyembuhkan luka dan memberikan kebahagiaan yang dulu tidak sempat aku berikan padanya. Selina menatap lekat wajah Kayla yang berubah sendu. Selina bisa merasakan bagaimana perasaan Kayla saat ini. Wanita itu dalam posisi yang serba salah. Selina tahu kalau Kayla masih sangat mencintai Dion. Dan berharap bisa kembali untuk menebus semua kesalahannya. Namun di lain sisi, dia lebih memilih untuk mundur. Karena melihat Dion sudah menemukan wanita lain, Selina bisa mengerti, semua itu pasti tidak mudah bagi Kayla. Di tengah rasa bersalahnya pada Dion, berharap bisa menebus semua kesalahannya dengan menghadirkan kebahagiaan padanya. Tapi harus dihadapkan dengan kenyataan Dion yang lebih memilih wanita lain dalam hidupnya. Meski begitu, Selina tidak akan membiarkan Kayla menyerah. Sebelum berusaha mendapatkan kembali hati Dion dan kesempatan untuk kembali bersama. Lalu kakak mau diam saja tanpa mau berusaha untuk mendapatkan hati Kak Dion? Kakak tidak mau melihat Leo bahagia karena kedua orang tuanya bersatu? Bagaimana perasaan Leo kalau melihat Kak Dion memiliki wanita lain di sampingnya? Apa tidak akan membuat Leo kecewa? Dia masih sangat kecil, butuh keluarga yang utuh untuk menemani tumbuh kembangnya. Selina terus mencecar Kayla dengan semua pertanyaan yang tiba-tiba membuat Kayla berpikir keras. Apa yang dikatakan Selina benar. Saat ini yang terpenting adalah kebahagiaan Leo serta kondisi psikisnya. Agar tidak terganggu karena melihat kedua orang tuanya tidak bersama. Tapi aku tidak bisa berbuat apapun. Kayla menunduk lesu. Dia tidak berdaya untuk mencoba mendekati Dion karena malu. Sudah terlalu banyak luka yang dia torehkan pada Dion. Namun masih berharap Dion bisa menerimanya kembali. Bukan tidak bisa, tapi Kak Kayla belum mencobanya, sahut Selina tegas. Kayla kembali mengangkat wajahnya, terlihat serius menatap Selina. Belum mencobanya, tapi aku sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan kami. Ujarnya memberikan pembelaan, namun dengan suara lirih dan terkesan tidak yakin. Seperti apa contohnya? Aku lihat hubungan kalian masih jalan di tempat. Sekarang Kak Dion malah menggandeng wanita lain.
Kayla hanya diam. Dia tidak bisa memberikan penjelasan pada Selina. Karena memang pada kenyataannya tidak ada usaha yang serius untuk mendekatkan hubungan dengan Dion. Sekarang dengarkan aku, pinta Selina. Dia menggenggam tangan Kayla. Aku tidak bermaksud untuk menggurui orang yang lebih tua dariku. Tapi aku hanya ingin memberikan saran agar hubungan kalian membaik dan bisa bersatu kembali. Aku melakukan ini bukan untuk kakak atau Kak Dion, tapi untuk Leo, demi kebahagiaan Leo. Selina bicara serius, menatap penuh harap pada Kayla agar mau mengikuti sarannya. Pertama, aku ingin Kak Kayla bekerja, seru Selina. Kayla tampak kaget mendengarnya. Karena itu tidak mungkin dia lakukan. Dion juga tidak akan mengizinkannya untuk bekerja. Aku akan membantu Kak Kayla bekerja di perusahaan Papa sebagai sekretaris Kak Dion. Ucapan Selina kembali membuat Kayla tercengang. Bekerja bersama Dion dan harus berinteraksi seharian dengan mantan suaminya. Bagaimana bisa dia akan bekerja dengan baik dan profesional? Perasaannya pasti akan bercampur aduk jika terus berdekatan dengan Dion. Kedua, Kak Kayla harus bisa menggunakan peluang itu sebaik-baiknya untuk menarik perhatian Kak Dion. Tapi, jangan sampai terlihat kalau kakak mengejar Kak Dion. Selina memberikan pengecualian dengan suara lantang. Kakak harus terlihat elegan, acuh dan tetap profesional bekerja. Jangan lihat Kak Dion sebagai mantan suami kakak, tapi lihat dia sebagai atasan. Selina terlihat yakin dengan saran yang dia berikan pada Kayla. Dia yakin perlahan Dion akan terbiasa dengan kehadiran Kayla. Dan kembali menyadari perasaannya yang sesungguhnya. Kayla tampak setuju dengan saran yang diberikan oleh Selina. Sepertinya cukup baik untuk memulai hubungan dari awal. Anggap saja itu adalah pertemuan pertama mereka. Sama saat pertama kali dia bertemu dengan Dion di perusahaan orang tua Dion. Mungkin dengan cara itu, Dion bisa mengenang bagaimana perjuangannya dulu untuk mendapatkan Kayla. Tapi aku tidak yakin Dion akan mengizinkanku bekerja, apalagi dengan menjadi sekretarisnya. Kayla masih saja khawatir, tidak yakin bisa menjalankan rencana yang sudah disiapkan oleh Selina. Kak Kayla hanya perlu membujuk Kak Dion. Bilang saja kalau kakak ingin mandiri dan tidak mau mengandalkan uang dari Kak Dion. Karena status kalian yang sudah berpisah, kakak bukan lagi tanggung jawab Kak Dion. Aku yakin Kak Dion akan mengizinkan Kak untuk bekerja. Dan soal pekerjaan itu, jangan bilang apapun pada Kak Dion. Aku yang akan mengaturnya. Kak hanya perlu bilang akan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Kayla masih diam, terlihat serius mendengarkan Selina. Untuk Leo, sebaiknya kalian tinggal saja di rumah kami. Jadi Kak Dion tidak akan khawatir jika kakak bekerja. Leo aman di rumah, ada banyak orang yang akan menjaganya, termasuk aku serta oma dan opanya. Ucap Selina dengan ketulusan. Mata Kayla langsung berkaca-kaca. Dia terharu dengan kebaikan dan ketulusan keluarga Selina terhadap dirinya dan Leo. Tiba-tiba Kayla memeluk erat tubuhku Selina, kemudian menangis. Aku tidak akan sanggup untuk membalas kebaikan kalian pada kami.
ucap Kayla dengan suara terisak. Entah harus dengan cara apa dia membalas kebaikan Selina dan keluarganya. Keluarga besar Papa Adiguna sudah melewati liburan bersama selama 1 minggu di Bali. Banyak kenangan yang ditinggalkan di tempat itu. Mereka fokus pada kebahagiaan dan kenyamanan Papa Adiguna. Hingga harus mengesampingkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kayla dan Dion. Paling tidak, sudah ada solusi untuk memperbaiki hubungan keduanya. Setelah pulang dari Bali, Selina dan Mama akan membujuknya Papa Adiguna agar mau menjalani operasi. Mereka memiliki harapan yang tinggi untuk kesembuhan Papa Adiguna. Hanya dengan cara melakukan operasi terakhir ini. Mereka berharap Papa Adiguna akan diberikan kesembuhan dan umur panjang. Selina berdiri di balkon kamarnya, menatap bulan yang bersinar terang malam ini. Hidupnya sudah bahagia dengan kehadiran Vano dan Naura, serta baby boy yang akan lahir ke dunia 2 bulan lagi. Namun, kesehatan Papa Adiguna sedikit merenggut kebahagiaan yang dia rasakan. Hatinya tidak bisa tenang, selalu gelisah setiap malam memikirkan nyawa orang tuanya. Berharap setelah melakukan operasi, bisa menyempurnakan kebahagiaan yang dia rasakan dengan kesembuhan Papa Adiguna. Vano menutup laptopnya. 1 minggu meninggalkan kantor, banyak pekerjaan menumpuk yang sudah menunggunya. Meski selama 1 minggu sudah dihandle oleh asistennya, tapi tetap saja ada pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh pemilik perusahaan. Vano mencari keberadaan Selina yang dia tahu sudah berbaring di ranjang, sebelum dia pamit untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi saat keluar dari ruang kerjanya, ranjang itu sudah tak berpenghuni. Sayang. Seru Vano. Dia mengitari kamar, masuk ke setiap ruangan yang ada di kamar untuk mencari keberadaan istrinya. Tadi sebelum pergi ke ruang kerja, Selina sempat ingin membicarakan sesuatu padanya. Namun, banyaknya pekerjaan terpaksa membuat Vano menolak permintaan Selina. Di sini rupanya, kata Vano sembari berjalan mendekati Selina yang berdiri melamun di balkon. Kedua tangan Vano langsung melingkar di perut Selina dan memeluknya penuh cinta. Selina menoleh sekilas dengan senyum tipis di bibirnya. Kehadiran Vano sedikit menenangkan perasaannya yang gelisah. Sudah selesai pekerjaannya? Tanya Selina lembut. Dia membiarkan Vano mendekapnya dari belakang dan meletakkan kepala di pundaknya. Belum, besok saja aku lanjutkan di kantor. Vano menggerakkan tangannya, mengusap perut besar Selina dan merasakan gerakan kecil dari dalam. Dia bergerak, ucap Vano dengan raut wajah yang bahagia. Dia selalu antusias setiap kali bisa merasakan baby boy bergerak. Meskipun dulu sudah pernah merasakannya, namun perasaan bahagia itu tetap sama. Selina tersenyum, dia meletakkan tangannya tepat di atas tangan Vano. Aku harap baby boy bisa melihat opanya. Ucap Selina, kamu memikirkan papa? Selina mengangguk cepat. Jangan khawatir, setelah kamu berhasil membujuk papa, kita bisa langsung membawanya ke luar negeri untuk melakukan operasi. Papa pasti akan sembuh. Ucap Vano yakin.
Dia melihat kondisi papa mertuanya yang terlihat semakin membaik setiap harinya selama berlibur di Bali. Hal itu yang membuat Vano yakin jika Papa Adiguna bisa bertahan. Aku juga berharap begitu. Aku tahu Papa kuat, tapi tepat saja aku khawatir padanya. Sebagai seorang anak, rasa tidak mungkin jika bisa bersikap tenang di saat orang tuanya sedang sakit. Tapi jangan sampai kekhawatiran kamu mempengaruhi kesehatan kamu dan baby boy. Ayo masuk, sudah malam. Bisik Vano sembari membalikkan tubuh Selina agar berhadapan dengannya. Selina tersenyum, kemudian mengangguk patuh dan mengikuti langkah Vano. Apa aku boleh menengok baby boy? Bisikan Vano saat akan naik ke atas ranjang. Lagi-lagi Selina mengulas senyum. Kali ini dibuat heran oleh Vano yang tiba-tiba meminta izin. Biasanya Vano akan langsung memulai, bahkan terkadang memaksa. Selama di Bali, Vano bahkan tidak pernah memintanya lagi meski baru 1 kali melakukannya. Kalau aku bilang tidak, apa kamu keberatan? Selina balik bertanya. Dia hanya ingin tahu jawaban Vano. Meski sebenarnya tidak akan tega untuk menolak permintaan suaminya. Kenapa harus keberatan? Ujar Vano cepat. Karena kalaupun kamu menjawab tidak, aku akan tetap melakukannya. Vano menyeringai licik. Dia langsung mengangkat tubuh Selina dan membaringkannya di ranjang. Kau itu, Selina memukul gemas dada bidang Vano. Seorang pemaksa tetap saja akan selalu menjadi pemaksa. Vano hanya terkekeh kecil. Sesaat kemudian kedua tangannya sudah menjalar kemana-mana, mencari tempat yang nyaman. Papa Adiguna mendekap erat tubuh istrinya. Hanya itu yang bisa dia lakukan setiap malam. Entah sudah berapa lama tidak bisa menyenangkan istrinya karena kondisi kesehatannya. Terkadang saat ingin melakukannya, sang istri justru menolak karena lebih mementingkan kesehatannya. Apa kamu akan menikah lagi setelah aku pergi? Pertanyaan Papa Adiguna langsung membuat Mama berbalik badan. Sayang, kamu itu bicara apa? Protesnya tak suka. Aku tidak akan mengizinkan kamu pergi. Apa kami lupa dengan janjimu saat akan menikahiku? Kamu tidak akan pernah meninggalkanku sekalian aku menjadi tua dan keriput. Aku belum tua dan belum keriput, jadi jangan coba-coba untuk meninggalkanku. Ketusnya, ada kesedihan sekaligus ketakutan yang terpancar dari sorot matanya. Tentu saja kenyataan buruk itu selalu membuatnya takut. Alisa. Ucap Papa Adiguna dengan suara lembut. Dia memegangi dagu istrinya, menatap lekat penuh cinta. Semua ini di luar kuasaku. Kamu tahu betul bagaimana perasaanku. Mana mungkin aku ingin meninggalkan kamu dan anak kita. Kalian sangat berharga untukku. Mama menangis. Air matanya menetes begitu saja tanpa bisa dibendung. Dadanya terlalu sesak, hatinya begitu teriris. Dia memejamkan mata. Berharap semua kenyataan buruk ini hanya sebuah mimpi setelah dia membuka mata. Namun, sebuah kecupan hangat membuatnya tidak ingin membuka mata. Mama Alisa terlalu takut menerima kenyataan.
Dia membalas ciuman itu dengan lembut, semakin memejamkan mata dan mendekap erat tubuh besar suaminya. Kayla masuk ke dalam kamar Leo. Dion masih ada di sana karena Leo menahannya pulang. Leo masih saja terjaga dan kesulitan untuk tidur. Dia merengek ingin ditemani tidur oleh papanya. Pulang saja, biar aku yang membujuk Leo. Ini sudah malam, aku juga sudah mengantuk. Kayla terang-terangan mengusir Dion. Dia tidak mau lagi membiarkan Dion menginap di apartemennya. Jika biasanya dia akan membiarkan Dion tidur di kamar Leo, kali ini Kayla tidak bisa lagi melakukannya. Ada hati wanita lain yang harus dia pikirkan. Wanita itu pasti akan terluka jika mengetahui Dion menginap di apartemen mantan istrinya. Sekalipun tidak tidur di kamar yang sama, kalau mengantuk, tidur saja. Jawab Dion cuek. Dia masih santai berbaring di samping Leo dengan memeluknya. Kayla menarik nafas dalam. Pulanglah, tidak perlu terlalu menuruti keinginan Leo. Dia tidak akan menangis kalaupun kamu pulang. Kayla kembali menyuruh Dion untuk pergi dari apartemennya. Sekalipun apartemen itu merupakan pemberian Dion. Apa kamu tidak bisa diam? Ujar Dion dengan mata yang masih terpejam. Sekalipun suaranya pelan, tapi nadanya terdengar ketus. Leo, ayo tidur sama mama. Seru Kayla. Dia mengencangkan suaranya. Putranya itu langsung menyembulkan kepalanya dari balik badan Dion. Leo mau tidur sama papa, mah. Tolaknya halus. Papa, kamu harus pulang. Ayo sama mama, bujuk Kayla. Besok Leo bisa ketemu lagi sama papa, sekarang biarkan papa pulang. Ujarnya lagi. Dion langsung bangun, duduk di sisi ranjang dan menatap Kayla dengan tatapan yang sulit diartikan. Leo juga ikut bangun, dia justru beranjak dari ranjang dan menghampiri Kayla. Anak pintar. Lain kali, Leo bisa tidur lagi sama papa, kata Kayla sembari memeluk Leo. Ini tatapan Kayla beralih pada Dion. Laki-laki itu masih diam di tempat. Besok, kamu bisa ajak Leo menginap di apartemenmu. Ujar Kayla lirih. Cium tangan dulu sama papa, papa mau pulang. Cintanya pada Leo. Anak itu menurut, berjalan menghampiri Dion mencium tangannya, kemudian memeluk Dion. Hati-hati di jalan papa, seru Leo. Dion mengecup pucuk kepala Leo, lalu beranjak dari duduknya. Papa pulang dulu, Leo harus tidur sekarang. Katanya, Leo mengangguk patuh. Dion berjalan ke arah pintu keluar, Kayla bergeser untuk memberikan jalan. Dia mengalihkan pandangannya sejak Dion berjalan ke arahnya. Sedikit pun enggan menatap Dion dari jarak dekat. Hatinya tidak akan sanggup untuk menatap laki-laki itu. Dion melewati Kayla begitu saja. Sama halnya dengan Kayla, Dion juga tidak menatap mantan istrinya, dan berjalan dengan pandangan mata lurus ke depan. Aku akan berusaha mendapatkanmu dengan cara yang semestinya. Jika usaha itu gagal, aku akan menerimanya dengan besar hati.
Aku tidak banyak berharap, karena kamu berhak bahagia dengan pilihanmu. Siang ini, Mama Alisa sengaja mengumpulkan semua anggota keluarga. Semalam, Selina dan dirinya berhasil membujuk Papa Adiguna untuk menjalankan operasi terakhir. Operasi yang disebut-sebut memiliki kegagalan lebih dari 90%. Namun tak menutup kemungkinan bisa membuat Papa Adiguna sembuh dari sakitnya. Meski hanya beberapa persen saja, semua orang sudah berkumpul di ruang keluarga. Selina, Vano, Dion dan Kayla, serta Mama Alisa dan Papa Adiguna. Sedangkan Naura dan Leo tengah bermain di halaman belakang bersama pengasuh mereka. Agar tidak mengganggu pembicaraan penting itu, sesuai keinginan Selina dan Mama kalian, Papa bersedia untuk melakukan operasi di luar negeri. Bersambung.